Halo, masih bersama Mbak Tere yang ada di Australia. Punya segudang cerita tentunya. Kita di hari ini itu sekitar jam setengah 3 sore. Jadi di sini itu kalian akan aku ajak ke swalayan untuk melihat suasana. Jadi di sini itu kita melihat di parkirannya dulu ya. Parkirannya ini di lantai paling bawah sendiri. Jadi kalau kalian lihat di kiri dan kanan jalan, banyak sekali orang-orang yang menunggu. Di sini itu mereka menunggu bus yang akan datang. Jadi bus di sini itu sangat gampang sekali, tinggal melihat nomornya dan di situ sudah ada jam tertentu bus yang akan datang. Di mall ini untuk parkirannya itu 0 sampai 5 jam gratis. Jadi kalau lebih dari 5 jam nanti bayar. Nanti akan aku tunjukkan mesinnya pada waktu kalau lebih dari 5 jam. Nah, saatnya di sebelah kiri ini kita akan melihat yaitu di sini charge untuk mobil listrik. Dan kita akan menuju ke atas. Bisa juga diparkir di bawah teman-teman, tapi aku ingin menunjukkan kepada kalian bahwa parkir di atas itu bagaimana. Ikuti terus ya. Ya, kita naik. Jadi di sini itu kalau parkir di atas itu bisa melihat sesuatu keindahan dari bawah ya. Jadi kadang-kadang aku itu melihat sesuatu yang dari atas itu untuk melihat sesuatu yang di bawah tuh seneng. Kalau di bawah itu kita bisa melihat yaitu pom bensin. Dan parkirannya sangat luas sekali. Sampai ketiga, keempat atau kelima ya. Jadi di sini itu kita di lantai 2. Jadi kalau hari Minggu sekitar jam 2 sampai ke bawah itu parkirannya longgar karena mereka itu banyak yang sudah pulang. Mereka itu senang ke pantai kalau panas-panas seperti ini. Lantai kedua ini banyak sekali beberapa lihat yang kosong-kosong ya. Jadi nanti aku akan parkir di sebelah kiri. Ikuti terus dan ini loh teman-teman. Mesinnya kalau bayar lebih dari 5 jam. Kalau kita lihat dari lantai 2 menuju ke lantai 1 dari atas kita lihat seperti ini. Cantiknya tuh seperti ini. Nah, suasana yang di lantai 1 yaitu seperti pasar modern. Jadi di sini itu mulai dari kacang-kacangan, mulai dari buah-buahan dan lain-lain dijual di sini. Ini sangat lengkap sekali. Padahal di sebelah kiri dan di depannya itu adalah swalayan besar. Ada 2 swalayan besar yang ada di mall ini. Pelayan juga jual buah-buahan, juga jual seperti ini. Dan saatnya kita menuju ke satu toko, di mana toko ini hanya menjual coklat-coklat, permen-permen, baju, buku-buku anak-anak. Di sini tidak menjual, toko ini tidak menjual sayuran, daging-dagingan, keju ya. Jadi hanya menjual seperti ini. Baju-baju, mainan anak dan lain-lain sebagainya. Peralatan rumah tangga, pot-pot, bunga-bunga juga dijual di sini. Jadi kalau kita menuju ke toko ini senang sekali karena di sini banyak sekali coklat-coklat, permen-permen di bulan-bulan seperti ini dijual dan dapat diskon. Nah, di bulan ini tuh ada ini ya spesial karena pasca. Jadi di mana permen coklat semuanya, terus yang berkarakter seperti kelinci, ayam dan lain-lain itu dijual sangat murah, maksudnya di diskon. Jadi ikutin Mbak Tere ya bagaimana keseruannya, puter-puter untuk melihat dan memvideokan apa saja yang ada di sini. Jadi mulai coklat, mulai permen dan lain-lain sebagainya sampai buku anak-anak. Jadi jangan di skip dulu karena ceritanya ini masih panjang lebar kali tinggi. Jadi semoga kalian tidak bosan. Di sini itu coklat-coklatnya ada diskon-diskon khusus dan di sini itu ada yang tidak didiskon juga. Jadi tidak semuanya itemnya itu didiskon. Mereka menjual baju, menjual kosmetik, juga menjual buku-buku anak-anak. Jadi di toko ini itu aku seneng gitu bila kalian itu bisa
jalan-jalan bersamaku ya, walaupun tidak beli. Di sini itu hanya cuci mata juga boleh teman-teman. Jadi di sini itu tidak mengharuskan kalau kalian itu pergi ke swalayan atau ke mall itu kalian itu harus beli tertentu. Jadi cuci mata gini aja sudah seneng. Dan aku di sini itu ceritaku tentang coklat-coklat ini teman-teman, kenapa kelinci, kenapa begini. Ini karena masalahnya mau mendekati Paskah, jadi coklat-coklat yang brand-brand tertentu untuk menarik minat anak-anak, mereka itu membuat sesuatu seperti kelinci, ayam, dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti ini ya. Jadi dorongan-dorongan untuk menaikkan ekonomi bisnis mereka itu mereka ke anak-anak. Suasana untuk melihat coklat Easter ini teman-teman ini sangat menyenangkan. Kita ganti lagi ya. Kita masuk ke toko yang lain. Jadi di sini itu sudah aku masuk ke swalayan yang dimana semuanya pure. Jadi di sini itu ada jual daging, jual keju dan lain-lain. Nanti aku akan tunjukkan bagaimana suasana yang ada di swalayan yang kedua ini. Kalau swalayan yang pertama itu nanti aku akan ceritakan sesudahnya ini langsung yang kedua. Kalau tadi yang pertama itu aku cerita tentang toko. Jadi toko di sana itu tidak ada yang menjual daging, tidak ada menjual sayur-sayuran. Jadi hanya coklat, kosmetik dan mainan anak-anak, buku dan kosmetik anak-anak juga. Jadi ikuti terus ya, jangan di skip dulu karena ceritanya itu panjang lebar kali tinggi. Semoga kalian suka. Sekarang kita ke tepung-tepung. Nah, ini ibu-ibu tuh paling seneng, aku aja seneng kalau kesini. Ini walaupun kita itu suasananya itu tahun baru, Natalan dan lain-lain, untuk tepung-tepung itu sekarang ini ada kenaikan tapi tidak banyak. 25 sen sekitar 2.500 ya. Jadi di sini itu masih aku bilang stabil. Kecuali di sini itu yang naiknya langsung kenceng itu ayam, daging itu naik dan bensin. Itu yang aku rasakan ya. Tetapi kalau misalnya seperti tepung-tepung, bahan-bahan kue seperti ini, itu naiknya itu sedikit sekali. Kayak coklat-coklat seperti ini mereka marah turun gitu harganya. Gantian harga ini yang ada di swalayan yang ada di kotaku itu setiap seminggu sekali. Mana mereka itu gantinya itu setiap hari Rabu pagi. Jadi setiap hari Rabu pagi harga yang kemarin Selasa itu sudah tidak ada lagi. Jadi sudah ganti harganya dan beberapa item-item yang didiskon juga berganti. Jadi ini yang terjadi swalayan ada di kotaku yang aku tahu yaitu swalayan Coles dan Woolies. Setelah coklat kita akan jalan-jalan, kita menuju namanya kelapa kering. Jadi di sini itu kelapa keringnya itu sudah cantik-cantik seperti ini. Mulai dari size yang panjang-panjang dan kecil-kecil sudah ada. Jadi semuanya di sini itu dipermudah. Untuk bikin cookies, untuk bikin macam-macam semuanya dipermudah. Jadi sudah dipack-packin seperti ini. Mulai pancake juga seperti ini, tinggal tambah telur dan ditambahkan susu. Bisa dikatakan bahwa di kotaku ini yang ada di swalayan-swalayan seperti ini itu semuanya sudah dimudahkan. Jadi kalau mau bikin pancake tinggal tambah telur, susu dan lain-lain. Dan di sini itu ada keju-keju juga ya. Nah teman-teman, kalau buku-buku anak seperti ini itu mestinya ada di awal ceritanya. Jadi di toko buku yang aku lihatkan ini cerita yang di awal. Tetapi aku taruh di sini jadi biar tertata rapi. Jadi seperti ini, mereka itu diberikan sesuatu yang menarik, yang edukatif ya. Di sini tuh banyak sekali untuk anak-anak untuk membaca. Dan di sini itu ada perpustakaan di mana semuanya gratis. Pinjam bisa kembali 2 minggu. Jadi di sini kalau buku-buku itu memang sangat cantik sekali dan seperti surganya anak-anak.
Semua ini, buku-buku ini tidak dijual mahal, tetapi dijual standar, jadi anak-anak pun bisa beli. Setelah semuanya sudah selesai, saatnya pulang. Jadi cerita ini aku sharing untuk kalian semuanya. Ikuti terus, jangan di skip dulu karena belum habis ya. Perjalanan pulangku ini sangat menyenangkan, jadi tidak terlalu macet. Kalau hari Senin sampai hari Jumat, di mana jam-jam tertentu itu sudah pada waktunya orang-orang dari kantor, anak-anak pulang sekolah sekitar jam setengah empatan, jadi sedikit macet. Jadi kalau hari Sabtu dan Minggu seperti ini, lenggang-lenggang seperti ini karena mereka itu banyak sekali yang ke pantai. Mereka turun-turun, mereka kemana-kemana begitu. Jadi kalau hari Minggu, suasananya seperti ini. Ada waktu aku tidak berani janji, aku itu ingin bercerita tentang masyarakat majemuknya yang ada di kotaku. Terus dari utara, dari selatan, aku itu ingin menunjukkan pantai-pantainya, timpaknya, dan lain-lain. Tapi harus satu persatu dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan di-share apa yang terjadi dari awal sampai akhir ini ceritaku. Semoga kalian suka dan semoga tidak bosan dengan cerewetku, ceriwisku ini. Karena di sini itu ceritanya masih panjang, lebar, kali tinggi. Pokoknya sampai kecemplung kali. Jadi di sini itu banyak sekali yang akan aku ceritakan kepada kalian semuanya. Tentang masyarakatnya, tentang penduduknya, tentang istiadatnya, dan banyak sekali. Dan kalian kalau melihat itu ada menara yang panjang, yang di apartemen atas itu adalah ikon kotaku, di mana kotaku ini sedang membangun, di mana banyak sekali bangunan-bangunan cantik yang akan diberikan dan disajikan. Kalian melihat di sebelah kiri jalan ini adalah sungai dan jembatan. Ini masih renovasi, jadi masih dibangun kembali dari yang lama menjadi yang baru. Nanti kalau sudah jadi aku akan tunjukkan. Kalau kita lihat terus, jembatan ini seperti menuju yang ada di rumahku. Tapi bukan ya, ini beda. Daerah ini sangat terkenal sekali seantero Australia, yaitu daerah ini bernama Surfers Paradise, di mana Surfers Paradise ini banyak toko-toko, banyak restoran, dan dekat sekali dengan pantai. Saatnya setelah ini aku akan belok ke kiri. Di mana mau pulang? Ikuti terus. Kalau ke arah kanan itu ke pantai, kalau ke kiri aku pulang, kalau terus itu masih banyak sekali, yaitu kita pergi ke daerah Southport, terus kita ke Speed dan lain-lain. Sekarang ini mau belok dulu ke kiri ya. Nah, untuk belok yang mau ke kiri ini itu aku itu harus melewati jembatan dengan sungai yang besar. Sungai ini cantik sekali, sudah sering aku unggah di YouTubeku yang lama. Jadi selamat datang di daerah rumahku. Sebelah kiri dan kanan ini sungai besar. Terus di sini itu aku di tengah-tengah. Untuk menuju ke sana juga ada jembatan seperti ini. Dan selesai juga sudah ceritaku. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di videoku selanjutnya. Semoga kalian suka dengan cerita-ceritaku ini ya. Karena di sini itu banyak sekali yang aku sharing. Inilah kota yang aku tinggali sekarang ini. Jadi, terima kasih, sampai berjumpa kembali. Tetap semangat dan berpositif thinking. Karena hidup itu adalah kesempatan dan hidup itu adalah anugerah. Terima kasih. Bye-bye.